kita di tanggal 1 Januari, hidup benar adalah rahasia sukses hadapi tahun 2025. Sebelum saudara paham ini tema, saya baca dulu satu data dari bisnis.com supaya saudara tahu bahwa ayat ini penting sekali untuk kita. Saya baca bahwa menurut survei bahwa nanti tahun 2025 ini ada sebuah survei yang mengatakan seperti ini. Saya coba baca untuk kita sekalian supaya Bapak Ibu sadar bahwa kita sungguh betul-betul perlu Tuhan. Ekonomi tahun 2025 itu katanya dia punya naiknya hanya sekitar 5%, saudara. Nah, dalam 5% ini katanya akan mengalami inflasi. Jadi saya coba-coba cari tahu itu inflasi itu apa. Inflasi itu artinya barang naik tapi yang beli sedikit. Kenapa yang beli sedikit? Karena banyak orang susah gitu. Jadi barang makin naik. Harusnya kalau daya belinya turun, maka barang itu juga harus turun supaya kita bisa jangkau. Tapi sisi lain barangnya akan terus naik, tetapi sisi pembeli turun sekali. Dan yang lebih menarik saudara, saya coba baca untuk saudara bahwa tingkat pengangguran itu sekitar 4,75%. Jadi kalau kita punya penduduk kira-kira 300 juta ya mungkin ya sekarang ya. 300 berarti kalau dia penduduk 5%-nya 4,75 taruh 5% berapa? Coba yang bisa hitung. Kalau 10% kan 30 juta, betul ya? Kalau bagi dua ada 15 juta pengangguran. Entah itu sarjana. Jadi betapa sulitnya nanti 2025. Ada berapa? 15 juta pengangguran. Lalu saudara, kenapa saya bawa ini supaya saudara bisa paham apa yang saya maksudkan. Lalu tingkat kemiskinan 8% sampai 10%. Berarti kalau 300 juta berarti ada 30 juta orang miskin tambah di Indonesia. Beban negara akan tambah kuat. Nah itu berarti kita cukup sulit nih di 2025. Tapi itu saya sengaja bawa untuk supaya saudara sadar bahwa hidup kita tidak baik-baik saja. Hidup kita akan baik-baik saja karena kita punya janji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu mari kita baca Mazmur yang sering saya baca, tapi saya mau saudara dapat ini karena saya mau khotbah singkat. Alkitab hanya bilang begini, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin. Dia mau inflasi kah, dia mau krisis kah, dia mau apa saja yang terjadi, kita percaya bahwa seorang penulis yang punya pengalaman dengan Tuhan menulis secara langsung. Dia tulis, dulu saya muda, dulu 2024 saya muda, 2024 2025 saya jadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, dua kata yang muncul adalah satu, yang kata yang paling penting, kata kunci adalah orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar itu saya pikir banyak-banyak. Begini, kalau saudara kerja yang benar. Saudara kerja dengan bos, kerja dengan benar saja. Soal nanti Tuhan pelihara itu nanti kita akan lihat. Tapi kalaupun ada krisis, ada kesusahan, dengar, kerja yang benar. Jadi kalau Iko bos, kerja benar-benar supaya bos sayang saudara. Saya percaya ada berkat untuk saudara. Amin. Kalau saudara kuliah yang benar. Kalau saudara mau lihat masa depan 2025, kuliah yang benar. Ada amin. Saudara yang melayani dengan benar, itu namanya orang benar. Amin. Kalau saudara usaha yang benar. Amin. Semua harus benar. Kalau saudara usaha yang benar, itu artinya omong apa adanya. Jangan modal 20.000 lalu orang tawar 25 cuma. Saudara, belum kembali modal, Bang. Padahal beli 20.000. Nah ini namanya usaha tidak benar. Jadi yang benar itu semua harus benar. Amin. Jadi anak-anak yang benar. Jadi orang tua yang benar.
Apalagi? Coba terjemahkan semua. Setelah kata kerja dengan benar, sekolah dengan benar, usaha dengan benar, apalagi? Apapun yang kita lakukan dengan benar, baru dia bilang begini. Setelah kita lihat orang benar itu, pertama rahasianya, ingat 2025 satu kata kunci. Kalau kita jadi benar, satu, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Kasih tepuk tangan. Coba poin pertama. Poin pertama, kenapa kita harus benar? Satu, langsung poin satu, Excel. Oke, satu, kita tidak akan ditinggalkan, kata Alkitab tadi. Coba kita baca ayatnya. Saudara lihat baik-baik, saudara lihat ini. Saya tebalkan, orang benar tidak ditinggalkan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi pegang ini baik-baik. Krisis boleh terjadi, inflasi boleh terjadi. Percayalah, selama Tuhan tidak meninggalkan kita, inflasi tetap inflasi, krisis tetap krisis. Karena begini saudara, kita tidak bisa menahan krisis, kita tidak bisa menahan inflasi, tapi kita masih punya Tuhan yang kata Alkitab tidak tinggalkan orang benar. Itu kata kuncinya. Jadi kalau saudara masuk nanti di 2025 ada kesusahan, ada pergumulan, ada beban berat, bilang tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak kasih tinggal beta. Itu kata kuncinya. Kalau kita sadar Tuhan tidak tinggalkan kita, pertama saya tadi malam saya bilang, hidup ini kan seperti cerita dalam Alkitab. Ada waktu kita dihantam gelombang, badai besar kan? Yaitu para murid dihantam, perahunya dihantam gelombang. Mungkin kita perahu, tidak pernah kita pakai perahu jalan ke semau dihantam gelombang. Tapi tadi saya bilang inflasi itu gelombang, pergumulan rumah tangga itu gelombang. Tapi karena ada Tuhan di atas perahu yang menyertai dia, tidak tinggalkan para murid, maka mereka bisa hadapi itu badai dengan baik. Amin. Waktu perahu mau tenggelam, padahal Yesus sedang berdoa, dia kasih tinggal, dia pun jam doa, dia datang pada para murid. Ini kata kunci. Kita tidak bisa jamin bahwa gelombang akan berhenti. Kita tidak bisa jamin bahwa ekonomi tidak mengalami penurunan, krisis. Kita tidak bisa jamin itu. Tapi kita bisa jamin bahwa di tengah krisis ada tangan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Pegang ini. 2025 ingat, jangan frustrasi. Kalau ada badai, hadapi, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan dia bilang, yang penting selama kita berusaha benar, kerja benar, sekolah benar, urusan yang lain urusan Tuhan. Waktu 5 roti dan 2 ikan tidak bisa memberi makan 5.000, ada Tuhan di situ yang tidak tinggalkan. Betul? Apa yang terjadi? Tuhan bisa cukupkan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, cerita perkawinan di Kana, anggur habis. Tapi kan ada Tuhan di situ yang tidak tinggalkan itu Tuhan pesta. Satu, Tuhan pesta tidak dipermalukan. Kedua, dia cukupi semuanya. Saya kasih tahu saudara, hidup bukan tambah gampang, tambah sulit. Menurut pakar ekonomi, kehidupan sulit itu dimulai sejak COVID. Para pebisnis pasti tahu ini. Orang-orang yang memiliki usaha pasti tahu ini. Luar biasa. Makanya inflasi karena barang naik, ya kan? Minyak tanah dulu 1 jerigen itu berapa? 20 sudah dapat 5 liter. Sekarang 30 sampai 35. Kalau beli langsung masih 20. Tapi beli di tangan pertama 30. Beli tangan kedua 35. Beli tangan keempat 50. Mau dekat Natal bisa 100. Tapi dengar baik-baik, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selama Tuhan tidak pernah tinggalkan, dengar, kita masih punya harapan. Yang kedua, Alkitab bilang begini, sebelum kedua, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depan. Penyertaan Tuhan itu digambarkan seperti dia katakan, bukan orang lain yang jalan dengan kita. Dia bilang, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu.
Kenapa ayat ini bilang tidak berjalan di belakang kita, saudara? Kenapa Alkitab ini dalam bukti penyertaan Tuhan dia tidak jalan di samping, tapi dia bilang jalan di depan? Karena 2025 itu gambaran bahwa tidak ada orang yang tahu sesuatu di depan. Biasanya yang di samping kita tahu, betul tidak? Biasanya yang di samping kiri kanan kita tahu, tapi biasanya di belakang juga kita tahu karena kita baru jalani dari itu jalan tadi. Tapi biasa yang sulit itu adalah jalan di depan, sesuatu yang belum kita tahu sama sekali. Tapi dia bilang gini, dia menyertai kita dan dia jalan di depan. Saudara jangan pikir ini bahasa biasa. Ini bahasa saya sangat memberkati saya. Begini, kalau 2025 itu ini agak mendengung. Kalau 2025 ini mungkin kita juga bingung bagaimana cara mengatasinya. Maka dengar, Tuhan yang menyertai kita ada di depan. Ya, saya kemarin jalan ke pelayanan di Poli itu, kami tidak tahu ini jurang di mana, bahaya di mana, gunung di mana, tempatnya di mana. Maka pada waktu ada orang jemput kami di ONLC, saya bilang, Bapak dulu jalan dahulu saja. Lalu mereka jalan. Ada waktu mereka kencang, saya kencang. Tapi ada waktu mereka berhenti. Dan ketika mereka berhenti, kami selalu bertanya di atas mobil itu, ini mau kemana lagi? Oh, ini pasti ada jalan bahaya atau jalan rusak atau jalan cabang. Mereka yang tahu. Jadi kesimpulan kita satu, mereka yang tahu jalan sehingga kami tidak celaka, karena dia akan kasih tahu di sini ada lubang. Nah, saya agak nakal. Istri dan anak saya ikut. Ibu Aploni juga ikut. Saya pikir begini, saya mau coba ini jalan tanpa mereka dahulu. Saya dahulu, saudara. Saya kencang luar biasa. Ternyata di depan itu ada patahan jalan yang tinggi sekali. Mobil kami terbang. Jadi itu orang bilang begini, aduh Bapak, kami minta maaf, kami tidak kasih tahu Bapak. Sebenarnya bukan dia tidak kasih tahu saya yang nakal. Belum tahu itu jalan, mau coba-coba dahulu. Demikian saudara, 2025 ini kita tidak tahu besok kita bernapas atau tidak, susah atau senang. Tapi percayalah dia yang menyertai sudah dahulu. Kalau dia dahulu dia kasih tahu, sini ada lubang, jangan lewat situ. Sini ada bahaya, jangan lewat situ. Di sini engkau dapat berkat, disitulah kita pergi. Katakan amin. Dan dia bilang gini, dia sendiri akan menyertai. Apa artinya? Bukan orang lain. Bayangkan kalau tiba-tiba dikirimlah orang yang datang baru dari Surabaya yang jemput kita di situ. Apa yang terjadi di tempat Poli? Ada orang Surabaya bilang, Pak Ciri, ya nanti tak bawa Bapak ya. Hanya ada dua kemungkinan. Dia bawa kita salah atau sama-sama kita masuk jurang. Tapi dia bilang dia sendiri, artinya jaminan dia. Jaminannya di 2025 bukan siapa-siapa, Tuhan Allah. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Ingat ya, ada dua pesan Tuhan kalau Tuhan menyertai nanti. Kalau sampai dia bilang jangan takut, berarti ada persoalan tidak? Ada. Kalau dia bilang jangan patah hati, ada persoalan tidak? Ada. Nanti di tengah 2025 ada beban yang membuat engkau takut. 2025 saya jamin 100%. Ada waktu di mana akan membuat engkau patah hati. Tapi dia pesan, karena saya yang menyertai. Waktu itu jangan takut. Waktu itu kalau engkau hadapi, jangan patah hati. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Lalu kita masuk pada poin selanjutnya. Yang kedua. Dia bilang begini, ini jaminan kedua, ada pemeliharaan Tuhan. Dia gambarkan dengan Mazmur 37, tidak berkekurangan. Ada Tuhan yang memelihara kita di tengah krisis dan persoalan. Ada amin. Coba kita buka ini, kita mau selesai. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Ingat, pegang kata kunci orang benar. Lalu dia bilang anak cucunya
tidak meminta-minta roti, atau orang benar tidak ditinggalkan, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Saudara, ini satu janji yang luar biasa. 2025 tadi saya bilang inflasi, krisis, apapun, dia tidak bilang begini, anak cucunya tidak meminta-minta. Tapi saya mau terjemahkan begini, saudara. Rahasia untuk 2025 supaya anak cucu kita tidak meminta-minta alias mengemis, sederhana. Mengemislah pada Tuhan. Dia tidak ajar kita mengemis di manusia, tapi dia ajar kita mengemis sama Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita tidak akan mengemis kalau kita mengemis, meminta sama Tuhan. Itu rahasia kedua. Jadi pertama, rahasia jadi orang benar. Kedua, jangan minta pada manusia, tapi mengemislah pada Tuhan. Orang yang mengemis pada Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Dia pun bahasa sederhana begitu. Jadi apa maksud saya? Coba kita lihat firman Tuhan yang menjadi pendukungnya. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Supaya kita tidak susah di 2025, supaya kita tidak frustrasi di 2025, dia bilang begini, mengemislah. Supaya anak cucu kita tidak ngemis, kita yang harus ngemis. Ngemis bukan pada manusia, ngemis pada Tuhan. Mintalah. Minta ini saya gunakan tadi bahasa mengemislah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah apa? Maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Kalau kita minta dari manusia, pertama dia terbatas. Tapi kalau kita minta pada Tuhan, Tuhan tidak terbatas. Kalau kita minta pada manusia, tangannya lemah. Awal kita minta pada Tuhan, tangannya terlalu kuat dan perkasa. Kalau kita minta pada manusia, manusia juga punya persoalan dan punya rasa putus asa. Tapi kalau kita minta pada Tuhan, Tuhan tidak pernah putus asa. Lalu dia bilang apa? Maka pintu akan dibuka bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jangan takut, saudara. Tadi doa Ibu Gembala saya aminkan, bahwa perjalanan kita ini penuh liku-liku hidup. Tapi tadi malam saya sudah bilang, Tuhan sudah buktikan. Dia yang sering kita ngemis, minta kekuatan, minta berkat, minta penyertaan, dia sudah sertai. 2025 Anda cukup minta, ngemis sama Tuhan. Saat manusia tidak bisa lagi kita andalkan, kita masih punya harapan, Tuhan Allah. Berikut lalu kita akan berdoa sama-sama. Saya hanya bikin sebuah perenungan. Hal yang tidak boleh kita takut dan khawatir di 2025, kuncinya sederhana. Pada waktu kita takut, pada waktu kita hilang harapan, saya tadi bilang tidak boleh minta, boleh minta-minta, tapi cukup minta pada Tuhan. Maka Alkitab bilang, orang benar tidak ditinggalkan, anak cucunya tidak meminta-minta. Amin. Kalau ada manusia yang tidak bisa kita mintai, kita masih punya Tuhan yang kita bisa minta. Kalau presiden janji mau kasih makan gratis. Kalau nanti presiden tidak bisa kasih kita makan gratis, dia bilang, kita masih punya Tuhan untuk kita minta. Kan program pemerintah selalu berubah. Kalau pemerintah tidak bisa kasih kita KIS itu apa ya? Kartu. Saya tanya saudara, kira-kira kalau saudara sakit bisa tempel KIS di sini tuh. Lalu berkata, dalam nama KIS aku sembuh. Tidak bisa. Kalau KIS tidak bisa tolong kita masih minta pada Tuhan. Saya pun kakak tadi malam bersaksi, saya diberkati.
Dia kena gula, saudara. Anda tahu orang kena gula tidak boleh ada luka. Karena ipar saya meninggal hanya karena luka kecil saja. Itu menjadi penyebab dia sakit banyak dan meninggal. Kakak saya ini kena penyakit seluruh tubuhnya. Kalau saudara saya sebut seluruh tubuh, Anda bisa mengerti. Tidak ada satu bagian tubuhnya yang tidak luka. Semua luka. Semua luka. Bahkan sudah berbau. Saya juga istri. Saya sempat pikir, oh Tuhan, dia kan gula ini. Ini bahaya sekali itu dia. Tapi saudara-saudara, bukan hanya bersih kulitnya. Tidak ada satupun yang membekas. Tadi malam dia bersaksi, kalau bukan Tuhan, bukan kis. Dia sudah di rumah, dia sudah menangis. Kan dia pikir, saya pu ipar aja luka kecil, saya pergi mati. Ini luka sekujur tubuh. Anda tahu kalau dia luka itu dia belah. Makin belah, makin besar, makin besar. Tetapi di dalam perjalanan dia ngemis sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ini bisa membuat saya mati. Tapi saya masih punya Tuhan. Dan akhirnya saudara dia sembuh. Tadi malam dia bersaksi. Saya ambil ayat dari Ulangan pasal 8. Dia bilang Tuhan yang memimpin orang Israel 40 tahun. Kasutnya tidak rusak. Baju yang mereka gunakan itu tidak rusak. Jalan di padang gurun siapa masih ada waktu menjahit. Apalagi obras. Tidak ada. Tapi 40 tahun itu Tuhan pelihara. Harusnya secara normatif, secara normal maksudnya, barang yang kita pakai, sepatu ini saja yang kita pakai, datang gereja baru kita pakai, di kuliah baru kita pakai, sampai di rumah kita tidur, kita bukan bule kan? Kalau bule itu naik tempat tidur dari sepatu. Kita ini pakai itu hanya waktu kerja gereja. Habis itu kita lepas di situ. Itu saja dia 2 tahun kalau kita sepatu bisa bertahan, itu hebat. Apalagi sepatu Indonesia ini. Dia kena air saja langsung dia terbuka dengan Tuhan. Maksudnya dia terlepas dari kulit. Nah, tapi saudara jangan, saya mau cobakan gini, 40 tahun jalan di zaman itu bukan jalan kita ini sudah gunakan sepatu lagi. Sepatu itu tidak digunakan sebenarnya, naik di motor. Jadi kita punya sepatu ini terlindungi, betul tidak? Zaman itu mereka jalan tidak ada pakai motor, jalan injak batu, injak pasir, injak semua. Tapi Tuhan seperti bilang gini, lihat, kalau bukan Tuhan, harusnya secara normatif itu sepatu kasut rusak. Baju itu, bayangkan kena keringat panas, hujan, kena. Tapi 40 tahun menurut Alkitab tidak rusak. Saya bilang ke kakak saya aminkan kata Alkitab. Itu gambaran hidup kita. Gula itu harusnya kalau kena secara normatif, luka dia membesar. Dan ujungnya kalau sudah membesar, mati. Itu normatif. Tapi kadang-kadang Tuhan bekerja di luar normatif. Harusnya sepatu rusak, harusnya pakaian rusak, harusnya orang model kayak kakak saya mati. Tapi kenapa bisa itu? Satu kata, penyertaan Tuhan dan hasil dari orang yang mengemis sama Tuhan. Saya angkat tadi malam Hizkia. Saudara tahu Hizkia? Ini bukan Hizkia Malela. Ini bukan Hizkia Fanggidai. Ini Hizkia di dalam Alkitab. Siapa Hizkia? Ayo, siapa Hizkia yang saya maksud? Siapa Hizkia? Seorang raja Israel. Apa yang terjadi dengan Hizkia? Yang terjadi dengan Hizkia, dia sakit banyak. Dan Tuhan bilang malaikat, kasih tahu dia harus mati. Tapi Hizkia kata Alkitab dia balik di tembok. Lalu dia mengemis sama Tuhan. Tuhan tahu saya ini kan orang benar. Izinkan saya tambah lagi umur.
Harusnya dia mati, karena bukan dokter yang ngomong. Kalau film-film dokter omong masih ada tangan Tuhan. Kalau dokter bilang, maaf, Bapak mau, kami sudah coba tangani dari rumah sakit Siloam ke rumah sakit umum, rujuk lagi ke Dedari, dari Dedari rujuk lagi ke mana lagi? Leona lagi rujuk ke Ben Boy, rujuk lagi kemana lagi? Singapura, sampai Singa Sulari juga kita belum sembuh. Kita masih punya harapan sama Tuhan. Waktu Hizkia berdoa, Tuhan tambahkan dia umur 15 tahun. Ingat, saya bilang tadi malam, ada waktu kita pun kekuatan bisa tolong kita hidup. Jadi ada satu waktu kita hanya butuh satu kata, mengemis sama Tuhan. Tadi malam saya ajak anak cucu mengemis sama Tuhan supaya kasih saya bapak mama sehat dan umur panjang. Kenapa harus umur panjang? Karena kalau dia umur panjang baru kita dapat makan dari dia toh. Karena itu saya punya doa satu, hidup benar, percaya Tuhan menyertai, dan mengemislah terus pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap pada Tuhan. Tuhan berkati, kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya.